Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan mulai kembali kursus melanjutkan pembahasan Imriti. Malam ini kita akan membahas tentang babun nakirah wal ma'rifat. Sebelum masuk kepada materi, sekedar ke bahwa namanya nakirah itu adalah umum. Kalau ma'rifat itu khusus. Jadi kalau saya mengatakan rojulun berupa isim nakirah, maka ini berlaku umum. Nggak tahu siapa rojulun yang saya maksud ini siapa saja. Cuma kalau saya mengatakan ar-rojulu, berarti ini adalah isim yang khusus. Berarti memang ada satu laki-laki yang saya kehendaki dengan lafadz ini. Misal Umar. Dan penggunaan isim ma'rifat ini memiliki beberapa model. Dan nanti akan berkaitan dengan penentuan mubtada khobar dan hal-hal lain ke belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nakirah wal ma'rifat. Wa in turid ta'rifal ismin nakirah fahuwa alladhi yakbalu al-mu'athirah. Isim nakirah adalah isim yang bisa menerima al. Secara tarif, isim yang bisa menerima al itu adalah nakirah. Tapi bukan isim yang beral. Jadi rojulun ini nakirah. Kenapa? Karena rojulun ini bisa dibaca ar-rojulu. Kalau ar-rojulu sendiri itu adalah ma'rifat. Sementara isim-isim lain yang nggak bisa menerima al itu namanya isim ma'rifat. Seperti misal domir huwa. Misal ini domir huwa. Huwa ini ma'rifat. Karena lafadz huwa ini nggak bisa kemasukan al. Misal menjadi al huwa gitu nggak bisa. Makanya disebut isim ma'rifat. Kalau nakiro itu bisa menerima al, isim-isim yang bisa menerima al, tapi tidak beral. Sementara yang disebut ma'rifat wa ghairuhu ma'rifatun wa tukhsaru fi sittatin fal awwalu ismun mutmaru yukna bihi an dhahirin fayantami lil ghaibi wal huduri wal takallumi wa qasamuhu thaniyan lim limattasil mustatirin au barizin au munfasil. Isim ma'rifat itu ada 6. Nih, yang pertama isim domir, kata ganti. Huwa, ini domir. Kemudian isim alam, nama. Nama itu semuanya ma'rifat. Karena yang namanya nama itu pasti sudah khusus. Kalau saya mengatakan Muhammadun, maka otomatis nanti ada orang yang kayak kehendaki dengan nama tersebut. Kemudian yang ketiga isim mausul, kata sambung alladzi, alladzina, itu semua isim mausul. Ada isim isyarah, yang keempat isim isyarah hadza, hadhihi, hadzal kitabu. Hadza ini namanya isim isyarah. Yang kelima isim yang beral, ar-rajulu. Yang keenam isim yang mudhaf pada salah satu isim ma'rifat. Kemudian masuk kepada pembahasan pertama yaitu isim domir. Domir adalah kata pengganti yang menunjukkan mutakallim, orang yang berbicara saya, mukhotob yang diajak bicara kamu, atau gaib yang dibicarakan dia. Domir itu adalah kata ganti ya. Misal saya, kamu. Kalau bahasa Indonesia itu dia, mereka, kita itu namanya domir. Dan domir sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang mutasil yang bisa sambung dengan kalimat lain. Ada yang munfasil yang tidak bisa sambung. Jadi contohnya untuk mahal, mahal ini istilah untuk isim yang mabni. Kalau dalam dalam kalimat yang mu'rab itu ada istilahnya i'rab. Kalau isim yang mu'rab itu namanya i'rab, rafa nasab jar. Kalau isim yang mabni itu istilahnya mahal. Jadi mahalnya rafa nasab atau jar. Hmm. Ini domir, abel dari domir.
Ini domir munfasil, dua ini domir munfasil yang bisa sambung, yang nggak bisa sambung. Huwa ini nggak bisa disambung dengan lawan lain, baik dengan isim atau dengan fiil. Kemudian ada yang mahal nasab, iyahu, iyahuma, iyahum. Ini nggak bisa kita sambung dengan lafaz lain. Kemudian yang muttasil, domir yang bisa sambung, fa'ala, fa'ala, fa'alu, ini sambungnya dengan fiil. Kemudian yang mahal nasab, nasorohu, nasorohuma, ini sambung dengan fiil juga. Dan jar sambung dengan isim. Jadi huma di sini adalah domir karena bisa sambung dengan lafaz lain. Kemudian dalam bab domir itu harus yang perlu kita pelajari juga adalah wakil, ketentuan dari domir itu untuk digunakan untuk siapa. Jadi kalau saya mengatakan dia laki-laki, maka ini huwa. Ini terbagi menjadi tiga ya. Dia laki-laki, mereka dua orang laki-laki, mereka dua orang lebih laki-laki. Kalau orangnya itu perempuan, maka menggunakan dia. Dia perempuan, dia dua orang perempuan, dia dua orang lebih perempuan. Itu namanya dia. Kalau kamu, maka yang menggunakan anta, antuma, antum. Kalau perempuan anti, antuma, antunna. Kalau saya menggunakan anak, kalau kami menggunakan nahnu. Ini disebut dengan laki yang harus kita paham dalam masalah babud domir. Ini untuk domir. Ada pertanyaan untuk domir? Kalau tidak ada, saya lanjut. Isim berikutnya, isim marifat berikutnya adalah isim alam. Alam itu artinya nama dan terbagi dalam tiga. Ada nama asli atau disebut alam isim, Ja'far. Ada alam lakob yang disebut gelar, baik julukan, baik itu memuji ataupun mencela, kahfiz zulmi. Ada namanya alam kunyah yang didahului abun, ibnun, bintun. Intinya alam kunyah itu alam yang dinisbatkan kepada orang tua, anak, saudara, dan lain-lainnya. Ada penisbatan kepada keluarga yang lain. Contoh, kalau kita mengambil contoh nama Nabi Muhammad, maka nama Nabi Muhammad itu adalah Muhammad bin Abdullah. Ini alam isim dari Nabi Muhammad. Lakopnya beliau siapa? Al-Amin atau Rasulullah. Itu semua lakop Nabi Muhammad. Sementara kunyahnya itu ada Ibnu Abdullah atau Abul Qasim. Kalau ini dinisbatkan kepada ayah beliau, kalau ini nisbatnya kepada putra beliau, Abul Qasim. Ini namanya tiga lakop, tiga alam. Yang mana ketiga alam ini semuanya berupa isim ma'rifat. Next, berikutnya, thalithuha isyaratun. Isyaratun adalah kata tunjuk. Misal, hadal kitabu, hadhil madrasatu, hadainil kitabaini. Lafaz-lafaz ini dinamakan isim isyarah. Dan ini mabni. Dalam isim isyarah, itu ada dua. Hadza ini termasuk isim isyarah. Sementara lafaz al-kitabunya adalah musyar ilaih. Atau kata yang ditunjuk. Misalnya mengatakan kitab ini, berarti isyarahnya adalah ini, musyar ilaihnya adalah kitab. Ketentuan berikutnya, musyar ilaih itu harus sesuai dengan lafaz isyarah. Kalau mufrad menggunakan mufrad, tasniyah tasniyah, jamak juga jamak. Mudzakkar muannasnya juga harus sama. Makanya dalam contoh ini, dalam dua contoh ini, ketika al-kitabu, maka isim isyarahnya menggunakan lafaz hadza karena mudzakkar. Ketika al-madrasah menggunakan hadhihi karena muannas. Ketika al-kitabaini tasniyah menggunakan hadzaini karena menyesuaikan.
dan yang kemudian musarilih harus bil-al. Nah, ini tabelnya. Hada, hadani, hadhihi. Kalau untuk laki-laki, hada, satu, hadani, dua. Jamak bisa menggunakan hadhihi atau haulai. Kalau muannas, hadhihi, hatani. Ini berarti untuk musarilah yang dekat. Kalau jauh, dzalika, dzanika, tilka, tanika, tilka, ulaika. Ini dalam contoh niat puasa, di sini menggunakan hadhihi. Karena musyarilahnya adalah as-sanati. Yang mana as-sanati ini lafadz mufrad yang muannas. Maka menggunakan hadhihi. Tunggal, muannas. Maka menggunakan hadhihi. Kemudian isim berikutnya adalah isim mausul. Mausul itu kata sambung. Ketika kita hendak memberikan sifat kepada kalimat, maka kita bisa menggunakan isim mausul. Misal, ar-rajulul ladzi huwa Zaidun. Laki-laki yang bernama Zaid. Biasanya isim mausul itu diterjemah dengan kata yang. Jadi di situ ada ar-rajulul ladzi darabahu Zaidun. Ini namanya isim mausul. Kemudian ini silah. Kalau dalam isim isyarah ada istilah musyar ilaih, dalam isim mausul itu kita mengenal istilah silah. Silah dan juga aid. Silah adalah jumlah, sipu jumlah yang terletak setelah isim mausul. Jadi setelah isim mausul, lafaz setelah isim mausul itu disebut dengan silah. Darabahu Zaidun, huwa Zaidun, fi baitiha, janiba baitiha, ini semuanya silah. Kemudian aid adalah domir yang kembali pada isim mausul. Kalau setelah isi mausul itu dan di silahnya itu ada domir, contohnya dorobahu, dorobaha, ini disebut dengan aid. Yang mana aid sendiri kembali kepada isi mausul. Maksudnya kembali itu harus sesuai dengan isi mausulnya. Makanya kalau alladzi di sini domirnya menggunakan hu. Kalau allati menggunakan ha. Kenapa di sini menggunakan allati? Karena yang disambung adalah lafadz al-mar'atu, lafadz mu'annas. Kalau lafadz ar-rajulu, maka menggunakan alladzi. Jadi harus nyambung semua, harus sesuai. Kalau di sini mudzakkar, maka isi maksudnya harus menggunakan mudzakkar, alladzi. Lalu untuk silahnya, nanti aitnya harus mudzakkar juga, nyambung ke alladzinya. Contoh, ar-rajulu alladzi huwa zaidun. Ini kenapa ar-rajulu, kemudian di sini menggunakan alladzi. Alladzi di sini mudzakkar karena ar-rajulu mudzakkar. Kemudian huwa zaidun adalah silah karena terletak setelah isim mausul. Dan domir huwa adalah aid. Menggunakan huwa karena harus sesuai dengan alladzi. Kemudian catatannya, aid yang sila berupa sifu jumlah itu disimpan. Sifu jumlah di sini itu bisa dzaraf atau jar majrur. Contohnya, kalau setelah isim mausul itu ada huruf jar, contohnya fi baitiha, berarti ini adalah silah yang berupa sibhu jumlah. Atau setelahnya itu berupa dorof. Fauqa baitiha itu juga disebut sibhu jumlah. Kalau berupa sibhu jumlah, maka aitnya itu disimpan dalam bentuk lafaz kainun atau istaqorro. Makanya kalau dalam pemaknaan
atau penterjemahan itu ada makna tetap yang harus disampaikan. Misal, al-mar'atu allati fi baitiha, maka kita menerjemahnya itu adalah perempuan yang tetap di rumahnya. Ada makna tetap karena merupakan makna dari kainun dan istaqorro. Itu untuk isim ma'rifat berikutnya. Ini untuk isim mausul. Alladzi, alladzani, alladzina. Ini salah, alladzani ini. Allati, allatani, allati, allai. Ini mudzakkar, ini muannas. Kemudian ada lagi yang nggak disebutkan, ada man dan ma. Man dan ma ini berlaku umum. Yang penting man ini untuk berakal, ma ini tidak berakal. Mufrad tasnya jamak, mudzakkar muannas itu bebas. Jadi bisa mengatakan man hiya atau man huwa itu sama-sama dibenarkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah isim yang beral. Kalau ada isim yang beral, maka itu isim ma'rifat. Ini lebih mudah. Nggak ada istilah lain nih yang perlu dipelajari. Intinya kalau ada isim yang beral itu ma'rifat. Sadisuha makana min mudhafi. Sementara yang terakhir adalah isim yang mudhaf pada isim ma'rifat. Idhofa itu menyambungkan satu isim pada isim lain. Jadi kalau ada isim yang setelahnya isim ma'rifat, maka isim sebelumnya itu juga ma'rifat. Contoh, gulamuka. Ini kan yang ma'rifat adalah lafad ka. Karena ka ini merupakan isim domir. Maka lafad gulamu ini juga ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena mudhaf pada isim ma'rifat. Misalnya ada contoh, gulamul ladzi. Alladzi ini ma'rifat karena isim mausul. Sementara gulam ma'rifat karena mudhaf. Ibnu dzi. Ma'rifatnya karena isim isyarah. Ibnu ini ma'rifat karena mudhaf. Ibnu Zaidin. Anaknya Zaid. Maka Zaidin ini mudhaf pada isim alam. Ibnul Badi. Ini mudhaf pada isim yang beral. Al-Badi ma'rifat karena beral. Ibnu ini ma'rifat karena mudhaf. Karena mudhaf pada isim yang beral. Itulah kelima isim ma'rifat. Sampai sini ada pertanyaan? Coba kita lihat ada berapa isim ma'rifat di sini. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Alladzi ini ma'rifat karena apa? Mausul. Alladzi ma'rifat karena isim mausul. Dalam mausul maka butuh silah dan aid. Maka lafaz setelahnya biyadihil mulku ini menjadi silah dari lafaz alladzi. Ini silah. Ini si mausulnya, ini silahnya. Kemudian domirnya, hi-nya ini merupakan aid. Aid yang kembali kepada isim mausul. Makanya di sini menggunakan hi karena isim mausulnya alladzi. Andaikan ini allati perempuan, maka di sini biyadiha. Kemudian wahwa, wahwa ini ma'rifat karena apa? Huwa, huwa di sini ma'rifat karena isim domir. Domir munfasil mahal rofa yang menjelaskan mufrad kata ganti dia orang ketiga laki-laki. Ini nakiroh, kodirun nakiroh, sayin nakiroh. Karena bertanwin. Salah satu ciri nakiroh itu tanwin. Ini juga isim mausul, alladzi.
Khalaqo. Ini silahnya khalaqal mauta wal hayata. Ini isim apa fi'il? Khalaqo. Fi'il. Fi'il. Maka kalau setelah isim mausul fi'il, maka silahnya itu disebut jumlah fi'liyah. Aitnya mana? Domir di dalam lafadz kholako. Ai huwa. Al-mauta ini isim marifat karena apa? Al-mauta. Al-mauta marifat karena isim karena Alif lam. beralif lam. Begitu juga lafadz wal hayata. Kemudian al-ghafur ini juga alif lam. Marifat karena alif lam. Alladzi isim mausul. Ma juga ini tadi dijelaskan ma itu isim mausul. Oh bukan, ini bukan ma mausul. Yang futur. Al-basoro, marifat karena alif lam. Alif. Sampai ini ada pertanyaan mengenai isim marifat yang 6. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mengenai bab ini atau bab-bab yang lain. Kalau tidak ada, nanti pertanyaannya bisa disampaikan di grup ya. Apa yang ditanyakan bisa disampaikan di grup. Ya, kalau ada pertanyaan lagi nanti di grup. Nanti teman-teman bisa cari ya, cari isim-isim marifat. Masing-masing cari dua. Kalau di Al-Quran tuh yang agak sulit cari isim malam, tapi insya Allah ada masih. Kalau yang lain tuh mudah ditemukan. Nanti bisa dicari, bisa dipaham. Bisa, Ustaz. Kalau gitu, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.